beribadah kepada Tuhan kita. Kita akan bersuka cita semenggunan kita yang ada di tempat ini dan juga yang sedang berada di rumah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji dan meninggikan Allah kita, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Mari kita bersuka cita pada hari ini. Terpaku ku
bagimu. Sekalipun apapun yang ada di depan kami, tetap kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Tuhan telah memisahkan kami dari dunia ini untuk tujuan kekudusan dan melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena kami hidup di dalam kasih-Mu yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat kembali berkumpul, sekalipun melalui ibadah Tuhan, melalui Zoom. Namun kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Engkau hadir Tuhan di tempat ini, di rumah setiap jemaat Tuhan yang sedang beribadah pada saat ini. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Pujilah nama-Mu. Keagungan dirimu,
kita sembah Dia. Sebab kasih-Mu Tuhan yang telah selamatkan kami, yang telah pulihkan kami, yang selalu semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus. Yesus, kami menyembah-Mu, kami puji nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Kau Allah yang kudus, kami tinggikan nama-Mu. Kami rindu senantiasa dekat hadir-Mu, di dalam kekudusan-Mu, di dalam hadirat-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kami rasakan kasih-Mu. Yesus, anugerah-Mu yang menyelamatkanku. Kristus, wajah-Mu kan ku cari selamanya. Mari kita katakan sungguh-sungguh. Ini aku rendahkan hati, terkagum akan keagungan diri-Mu. Satu hal yang sempurnakanku, kasih abadi-Mu, kasih abadi-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa kita. Bagi Bapak Ibu Saudara boleh melihat setiap topi doa di kolom komentarnya. Dan sebelum kita menaikkan topi doa kita akan bersyukur buat setiap kemenangan yang telah kita terima daripada Tuhan sepanjang minggu ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan buat kemenangan yang telah kami terima, yang telah Engkau berikan bagi kami sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Allah Bapa di mana Tuhan, boleh kami dapat bersyukur Tuhan buat setiap nilai yang telah tuntas semuanya Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Allah Bapa, bahkan kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Allah Bapa buat setiap Tuhan umat-Mu yang telah Tuhan berkumpul bersama anak-anak bahkan cucu yang ada di padang ini Tuhan Yesus. Allah Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Allah Bapa buat Tuhan sukacita, bahkan kekuatan daripada-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan Tuhan lewat untuk menghadapi setiap pergumulan Tuhan bagi seluruh umat-Mu Tuhan Yesus. Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami sangat bersyukur Tuhan buat kesembuhan Tuhan bagi umat-Mu, sembuh dari demam Tuhan Yesus, dari segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan itu semuanya oleh karena kasih-Mu. Bahkan kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Allah Bapa buat Tuhan Yesus. Allah Bapa, kelanjutan Tuhan SMA Tuhan Yesus. Allah Bapa yang telah mendaftar untuk SMA Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Allah Bapa buat segala kasih dan anugerah-Mu, buat setiap kemenangan yang telah kami terima Tuhan di sepanjang minggu ini. Bahkan pada saat ini Tuhan kami akan menaikkan doa kami bagi-Mu Tuhan Yesus. Allah Bapa, dimana kami berdoa Tuhan buat pemulihan Tuhan, bahkan Tuhan kesatuan hati bagi setiap keluarga-keluarga Tuhan yang ada Tuhan di tengah-tengah sedang-Mu ini, untuk mengikutan Engkau di dalam Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus. Allah Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Maka kami dapat berdoa juga Tuhan Yesus. Allah Bapa buat kesetiaan Tuhan
agar melakukan penginjilan dan perkunjungan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mempertemukan bagi hamba-hambamu Tuhan Yesus Allah Bapa, untuk jiwa-jiwa yang akan setia dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Begitu juga kami berdoa Tuhan, buat umat-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa dalam perlindungan-Mu Tuhan dalam perjalanan Tuhan, untuk balik ke Padang Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkati perjalanannya Tuhan, sampai di Padang ini ada keselamatan daripada Engkau berikan Tuhan Yesus Allah Bapa. Engkau jauhkan dari hal-hal yang buruk Tuhan, bahkan Engkau berkati mobil yang dikendarainya Tuhan Yesus Allah Bapa. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa buat kelanjutan Tuhan pendidikan Tuhan anak-Mu Tuhan, baik yang masuk SMA Tuhan, begitu juga dalam hal untuk maju ke perkuliahan Tuhan Yesus Allah Bapa. Engkau berkati setiap para orang tua Tuhan. Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan, segala keperluan Tuhan, bahkan biaya-biaya yang senantiasa mereka butuhkan Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu itu yang senantiasa akan menjadi milik setiap anak-anak-Mu, akan menjadi milik setiap umat-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa, untuk melaju ke setiap pendidikan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami bagimu, inilah seruan kami bagimu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami tak suruh jabah setan, mulai halangi setiap doa kami, boleh dapat diberkati Tuhan. Tidak berkuasa Engkau tinggalkan dalam nama Yesus. Kebimbangan, kekhawatiran Engkau tinggalkan, tidak mau bersatu hati. Tidak berkuasa Engkau tinggalkan seluruh umat Tuhan dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Bahkan melalui berkat daripada Tuhan, tidak berkuasa Engkau dalam nama kegagalan, Engkau tinggalkan kami seluruh umat Tuhan dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, syukur bagi nama-Mu, haleluya Tuhan, amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku.
dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami telah berada di dalam hadirat-Mu, dan kami pun siap untuk diberkati oleh firman Allah. Sebagaimana iman kami, iman yang percaya, iman yang besar, untuk siap mendengar dan mengakui firman Allah yang kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sepanjang minggu yang lalu kami sampai kepada tujuan kekudusan Allah yang telah Dia berikan kepada kami. Dan minggu ini juga kami akan sampai kepada tujuan kekudusan Allah mengangkat kami menjadi anak-anak-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan di rumah kami di mana kami beribadah. Kami bersyukur Tuhan, dan kami tetap menjaga hati di hadapan-Mu, kudus dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami rumah doa-Mu, rumah yang kami pakai menjadi tempat bagi kami berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengalami kuasa firman-Nya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini saya pun telah siap Engkau pakai untuk memberkati umat-Mu, dan pengurapan-Mu sudah ada bagi saya, sebagaimana firman Tuhan yang sudah Kau urapi. Saya sampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sama-sama kami punya waktu untuk hidup benar, hidup kudus, dan hidup suci di hadapan Tuhan, supaya setiap hari kami dapat melihat Tuhan. Setiap hari kami dapat mengalami hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua kita berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya semuanya. Saya enggak menyapa semuanya ya. Haleluya Ibu Tobing. Haleluya. Haleluya semuanya ya. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan terus campur tangan di dalam hidup kita saat bagaimanapun keadaan kita. Dan iman kita, iman yang besar pada minggu-minggu yang akan datang. Dan minggu yang akan datang kita pastikan di dalam Tuhan Yesus kita bisa offline, kita bisa ibadah secara langsung. Dan inilah yang kita cari dalam doa, supaya setiap minggu untuk ke depan kita bisa beribadah langsung. Karena inilah doa kita juga, supaya masing-masing jemaat dapat mengalami Tuhan dan mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, sehingga semua umat Tuhan memiliki tanggung jawab di dalam ibadahnya. Katakan amin. Puji Tuhan, kita sangat bersuka cita di mana tadi Andri memimpin kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ada Esther juga, ada Philip juga yang melayani Tuhan di musik. Begitu juga ada hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja yang melayani kita dan melayani saudara. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita akan masuk lagi kepada firman Tuhan mengenai kekudusan. Ini bagian yang ketiga. Tinggal satu kali lagi kita akan, saudaraku, masuk lagi kepada topik yang selanjutnya. Saudaraku yang kekasih, saya mengambil judul firman Tuhan pada hari ini tetap sama pada minggu yang lalu. Ini bagian keduanya. Bahwa Tuhanlah yang memilih kita, yang menentukan kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan menentukan kita kudus. Amin. Bukan kita, bukan keadaan, ya. Bukan karena kehebatan, bukan karena kesetiaan kita, bukan karena kita sebagai hamba Tuhan, tapi Tuhanlah yang menentukan kita kudus. Baik saudaraku yang kekasih, kita dapat melihat firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini firman Tuhan yang memberikan hidup yang semakin lebih baik hidup kita, yang semakin memancar kasih Yesus dalam hidup kita.
semakin meneguhkan iman kita, sehingga tidak ada satupun kita ragu-ragu untuk percaya pada firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 28 sampai 32. Kita harus memiliki iman yang kuat, yaitu setiap hari kita sampai kepada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan memberikan kekudusan kepada kita. Dan setiap hari kita harus fokus pada firman Tuhan. Sehingga ini menolong kita untuk sanggup melakukan apa yang telah ditentukan Tuhan, supaya hidup kita kudus di hadapannya. Mari kita lihat saudaraku firman Tuhan ini dari Roma pasal 1 ayat 8 sampai 32. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudaraku, firman Tuhan yang baru kita baca, firman Tuhan ini berlaku dan berkuasa bagi setiap orang percaya. Kenapa Tuhan memberikan pertumbuhan? Kenapa Tuhan memberikan perubahan? Kenapa Tuhan memberikan iman? Kenapa Tuhan memberikan waktu? Kenapa Tuhan memberikan proses, mengizinkan proses, memurnikan kekudusan kita? Kenapa kita mendapatkan itu sebagai anak-anak Tuhan? Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, bagi mereka yang tidak mendengar dan yang tidak mengakui Tuhan. Dan firman Tuhan ini, saudaraku, bagi kita yang percaya, yang sudah diselamatkan Tuhan, supaya kita semakin berhati-hati dan semakin kita berjaga-jaga akan tindakan kita ke depan. Ada penghukuman bagi mereka yang tidak mendengar, yang tidak mengakui Tuhan Yesus dalam hidupnya, yaitu hukuman mati oleh karena kejahatan mereka. Dan firman Tuhan ini mengajari kita apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Jikalau kita benar membaca firman Tuhan, maka hidup kita pun akan benar. Karena akan benar kita menerapkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita andalkan firman Tuhan karena firman itu berkuasa mengubahkan kita. Karena firman Tuhan itu berkuasa pada waktu kita mengerjakan firman itu. Sehingga tidak ada di dalam diri kita membeda-bedakan, demikian juga tidak ada dalam diri kita mengatakan aku lebih baik, dia kurang baik, aku lebih benar, dia kurang benar. Perkataan-perkataan yang seperti itu tidak akan muncul keluar dari mulut kita. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih. Tuhan mengizinkan
orang mengizinkan kepada orang-orang yang tidak mau mendengar dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, bersaksi tentang kuasa kematian Tuhan Yesus, yang tidak mau mengalami pertumbuhan, yang tidak mau mengalami kekudusan, yang tidak mau mengalami kesucian. Tuhan mengizinkan masalah-masalah mereka hadapi, persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Tuhan izinkan mereka melakukan kekuatan pikiran mereka. Tuhan izinkan mereka melakukan apa yang terbesit di dalam pikiran mereka. Karena di dalam Tuhan ada kesungguh-sungguhan, ada kesetiaan. Tidak ada di dalam Tuhan bermain-main atau menyepelekan setiap panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita pilihan untuk memilih supaya kita sampai kepada tujuan kekudusan yang diberikan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan, saudaraku, mengatakan mereka membenci Tuhan, bahkan mendorong orang-orang lain mengerjakan sama seperti yang mereka kerjakan. Dan mereka tahu ada penghukuman, hukuman mati bagi mereka yang tidak melakukan atau mengakui Yesus dalam hidup mereka. Tetapi tetap mereka kerjakan apa yang tidak baik. Hanya sekedar mereka tahu, tapi tidak melakukan dengan sepenuh hati. Hanya Tuhan yang dapat mengangkat kita dan menarik kita dari kejahatan, dari dosa. Tidak ada siapapun yang dapat menarik kita dari dosa, bahkan dari kejahatan. Hanya Tuhan. Jangan kita mencoba membenarkan diri. Jangan kita mencoba keluar dari kekudusan Allah. Karena hanya Tuhan yang dapat menarik kita. Tidak ada satu orang pun yang dapat menarik kita keluar dari kejahatan, bahkan dari dosa. Tidak ada satu pun, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, kita bisa menyadari dalam hidup kita bahwa jikalau kita mengakui Tuhan dalam hidup sehari-hari kita, dalam tugas, dalam hati, dalam pikiran, saat dalam kesesakan, saat bagaimanapun hidup kita, saudaraku, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan tidak pernah mengistimewakan. Yang ini diistimewakan, yang lain tidak diistimewakan. Karena Tuhan tidak melihat kepada rupa, tapi Tuhan melihat kepada hati. Firman Tuhan ini, saudaraku, mengingatkan kita, orang-orang yang percaya, supaya kita mulai hari ini tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia. Tapi kita mengandalkan apa yang kita dengarkan pada hari ini. Akui dia dalam laku kita. Akui dia melalui pengakuan kita. Akui dia di dalam segala masalah-masalah kita. Tuhan akan ada. Jikalau kita tidak mengakuinya, Tuhan izinkan kejahatan itu terjadi. Tuhan izinkan kita melakukan apa yang ada di dalam pikiran kita. Dan Tuhan membiarkan kita melakukan sesuka hati kita.
Jadi jangan biarkan diri saudara untuk mengizinkan kejahatan. Tapi cepatlah kembali kepada firman Tuhan. Tidak terlalu sulit jikalau kita mengandalkan Tuhan. Tidak terlalu sulit melakukan firman Tuhan. Karena firman-Nya besar kuasanya. Walaupun kita tidak dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja melepaskan kita. Tapi kuasanya nyata. Daripada kita, saudaraku, mengizinkan Tuhan untuk mengizinkan Tuhan sehingga kita mengalami kejahatan. Dan kita tahu tidak ada satu orang pun yang dapat menarik kita keluar dari kejahatan itu selain daripada Tuhan. Putuskan di dalam diri kita. Jangan kita salahkan keadaan ini. Jangan kita salahkan. Apa yang bisa kita salahkan menjadi alasan bagi kita. Dan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan lagi kita ambil yang seperti itu. Karena di hadapan Tuhan kita benar. Tidak ada satupun di hadapan Tuhan kita ini seperti orang yang berdosa. Karena Tuhan sudah mati untuk itu. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita lihat 1 Korintus 1 ayat 2 dan ayat 30. Ini surat Paulus kepada jemaat Korintus. Dan mengingatkan jemaat Korintus bahwa Tuhan menentukan mereka hidup di dalam kekudusan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 2 dan ayat 30. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Inilah surat Paulus kepada jemaat Kristen yang ada di Korintus. Kita masih hidup di dunia yang nyata. Hampir setiap hari kita melihat nyata-nyata, baik itu tentang kejahatan, begitu juga tentang ketidakpercayaan, tentang pemberontakan. Demikian juga berhala-berhala. Demikian juga guru-guru palsu yang semakin berkuasa, bebas menyampaikan kekejian di hadapan Tuhan. Kita harus akui, inilah zaman kita. Jangan kita tutup mata terhadap zaman yang kita lalui ini. Nyata-nyata orang berbuat jahat. Ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita, ada di mana kita berada. Dan kalau kita tutup mata, kita tidak akan menjadi pemenang. Tuhan yang memenangkan kita. Tadi ada topik doa, tadi saudaraku Bang Alek memimpin topik doa. Dan pertama saudaraku adalah bersyukur buat kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita tingkatkan lagi. Apakah itu hubungan kita dengan Tuhan? Semakin kita meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin ada kesulitan dan kesukaran di depan kita. Maka doa kita pun doa yang berbeda. Bukan lagi doa yang sama. Sesuai dengan kebutuhan saudara. Sesuai dengan kebutuhan saya.
dan kejadian yang kita lewati setiap hari, juga yang kita alami dalam kehidupan kita. Walaupun itu mengerikan, namun kengerian itu tidak membuat kita patah semangat untuk mencari terus jalan Tuhan yang ada di depan kita. Justru kengerian yang kita rasakan, mulut kita bisa mengakui Tuhan Yesus. Telinga kita bisa mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sikap kita dapat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Gak ada yang bisa menghalangi kita untuk melakukan firman-Nya. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk menerima kasih Yesus dalam hidup kita. Lewat pujian kita tadi, saudaraku, ada kasih yang abadi. Di mana kita dapat menemukan kasih yang abadi selain daripada Tuhan Yesus? Saudaraku, tanah yang kita pijak, dimanapun kita berada, itu tanah keberuntungan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita berkuasa untuk mendoakannya. Karena kita berkuasa melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Hidup kita ini hidup di dalam keberuntungan yang diberikan Tuhan. Walaupun ada kutuk di sekitar kita. Walaupun ada kejahatan di sekitar kita. Namun saudaraku, saudara harus akui. Berkat Tuhan melimpah bagi saudara dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa sejak semula kita sudah dipilih Tuhan. Sudah ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, tidak secara kebetulan saudaraku kita memiliki tema tahun ini. Tujuan. Ini membuat mata kita semakin terang. Karena Tuhan telah mencelikkan mata rohani kita. Gak ada lagi kebutaan rohani di dalam diri kita. Tapi Tuhan sudah mencelikkan mata kita. Tuhan sudah menentukan kita dari sejak semula. Kudus. Artinya saudaraku disucikan. Dihapuskan Tuhan dosa-dosa kita. Itu artinya kudus. Jangan cepat kita melupakan bagaimana Tuhan berkorban dan mati untuk kita. Kita perlu sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Dan mempercayai karya-karyanya di kayu salib. Di kayu saliblah dia menyelesaikan dosa-dosa manusia. Dan dia mengatakan sudah selesai. Jikalau saudara percaya bahwa dosa-dosa saudara sudah diselesaikan Tuhan. Maka hidup saudara pun hidup yang percaya kepada Tuhan. Hidup yang percaya. Itulah hidup yang saudara jalani ke depan. Yang penting saudaraku, kerjakan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi saudara. Amin. Kita lihat saudaraku Ibrani 12 ayat 10 dan ayat 14. Ini mengenai didikan Tuhan. Walaupun sakit saudaraku yang kekasih. Tapi kita masih bisa tersenyum. Di dalam Ibrani 12 ayat 10 dan ayat 14. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan.
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya tadi malam saudaraku agak merasa sedih. Hampir menangis saudaraku yang kekasih. Karena saya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh salah satu saudara kita. Bagaimana dia merindukan ada damai, ada sukacita, ada kerukunan, dan bersama-sama dalam keluarganya maju dan bertumbuh dalam Tuhan. Tetapi secara tiba-tiba dia dikejutkan kepada keputusan yang diambil oleh salah satu keluarganya. Dan ini bisa menghancurkan hatinya sebagai orang tua. Saya merasakan diri saya sebagai orang tua. Maka saya sangat sedih. Saya terus berdoa dan saya terus saudaraku meneguhkan dan menguatkan dia sekalipun lewat WA. Saya mengajak dia berdoa. Saya mengajak dia saudaraku menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Walaupun itu lewat handphone. Karena itulah rasa yang ku rasakan sebagai orang tua, sebagai gembalanya. Dan dia percaya ada Tuhan di dalam hati saya yang akan menaruh apa yang bisa saya tolong dirinya. Tidak mudah untuk bangkit. Tidak mudah untuk tegak. Tidak mudah untuk bisa seperti yang saya minta kepadanya. Puji Tuhan. Sembah dia. Lupakan sejenak masalahmu. Menghadap kepada Tuhan. Itu tidak mudah saudaraku. Kalau tidak dimulainya sejak awal. Sejak dia lahir baru. Dan masa-masa pertumbuhan dan masa-masa kesukaran. Kalau dia tidak mengalami Tuhan, kalau dia tidak mengalami kasih Tuhan sejak awal, itu tidak akan mudah. Tapi saudara tahu apa yang dia jawab. Saya selalu ingat pada firman Tuhan. Dan saya mau melakukan apa yang ibu katakan. Untuk menyembah dan untuk memuji Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Saya tidak bisa, tapi saya bisa dipakai Tuhan. Itulah kesedihan yang saya rasakan tadi malam saudaraku. Dan saya tidak mau larut dalam kesedihan itu. Dan memakai daging saya. Karena saya tahu dia punya kelemahan. Oleh karena saya tahu ada kelemahannya. Maka saya harus bangkit supaya saya bisa membangkitkannya. Puji Tuhan. Siapakah yang lebih mengasihi anaknya? Apakah ayah yang membiarkan anaknya mengikuti kemauannya? Atau ayah yang mendisiplin? Atau ayah yang mendidik? Atau ayah yang mengajari dia ketika dia mengalami masalah? Supaya dia tahu membedakan mana yang benar. Bahkan dia tahu menghukum anaknya. Supaya anaknya selamat. Tapi dengan jelas saudaraku firman Tuhan mengatakan kepada kita, ketika Tuhan menegur kita, pandanglah itu sebagai bukti kasih-Nya. Saat seperti itu bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apa tujuanmu di balik ini? Supaya kita punya kesempatan untuk mengerjakannya. Dan kita masih bisa melihat Tuhan pada saat kita ditegurnya. Pada saat kita dididiknya.
Supaya kita jangan melepaskan kekudusan kita. Supaya kita jangan melepaskan keselamatan kita. Tapi di saat seperti itu kita kerjakan kekudusan kita. Dan kita kerjakan keselamatan kita. Di saat-saat seperti ini ibadah kita banyak berkurang. Saudara masih punya kesempatan untuk mencari pemimpin-pemimpin rohani saudara. Mencari orang-orang yang lebih dewasa rohaninya dari saudara. Dan kita masih saudaraku bisa mencari komunitas kita, meningkatkan komunikasi kita. Karena apa yang dia tahu belum tentu kita tahu. Apa yang kita tahu belum tentu dia tahu. Sehingga pada saat-saat seperti ini kita saudaraku saling menutupi, saling memberkati dan saling mendoakan. Amin saudaraku. Supaya kita saudaraku menghasilkan hubungan yang benar. Jikalau saudaraku kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, maka dengan siapapun kita akan mengalami hasil yang sama. Karena terlebih dahulu kita mencari Tuhan. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, dengan sesama kita pun pasti dan otomatis pasti baik saudaraku. Karena firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mulai hari ini mari kita cari perdamaian dimanapun kita berada. Ada tingkat kekudusan dalam keluarga kita. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia. Supaya baik keadaanmu. Dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu. Kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Dan pada pintu gerbangmu. Haleluya saudaraku. Inilah tingkat kekudusan di tengah keluarga yang harus kita kerjakan. Ayat firman Tuhan ini menghubungkan kita dengan Tuhan. Ini pola yang akan kita kerjakan untuk keluarga kita. Setiap hari saudaraku saya sebut keluarga-keluarga saudara. Supaya, ini penting sekali saudaraku. Supaya kita pemimpin-pemimpin keluarga kita. Tahu memimpin keluarganya dengan baik. Membawa anak-anaknya dalam kekudusan Allah. Tidak hanya takut akan Tuhan. Dan kita bukan hanya mengarahkan mereka sekolah dan belajar dan bekerja. Seberhasil apapun anak kita, kalau dia tidak takut akan Tuhan, itu satu kegagalan dalam keluarga kita, saudaraku. Apalagi saudaraku nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, gagal juga di dunia ini, itu bukan dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi kita.
Mari kita ingat saudaraku firman Tuhan ini. Firman ini menghubungkan kita setiap hari. Bagaimana kita harus mengasihi Tuhan. Dan bagaimana kita supaya terus mengingat perintah-perintahnya. Bagaimana supaya kita terus mengajarkan perintah-perintahnya kepada anak-anak kita. Dan bagaimana supaya hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Walaupun sering kita baca firman Tuhan ini, tapi maknanya sangat luar biasa saudaraku. Firman Tuhan ini saudaraku, kita melihat bagaimana Tuhan menekankan pentingnya orang tua mengajarkan Alkitab kepada anak-anaknya. Ada masalah anak-anak kita, kalau kita tanggapi masalahnya tanpa dasar firman Tuhan, gak ada yang bisa kita selesaikan saat itu. Kita perlu saudaraku membuka hati kita, menenangkan pikiran kita. Jangan ada dalam hati kita untuk membangkitkan masalah. Tapi kita tenangkan hati kita. Tinggalkan dulu pekerjaan saudara. Itu penting. Jangan abaikan. Lebih baik saudaraku, 1 detik kita patuh pada saat kita mendengarkan suara Tuhan. Daripada kita lewatkan itu, maka kita akan mengalami hubungan yang tidak baik dengan keluarga kita. Gereja dan sekolah tidak dapat digunakan untuk melarikan diri dari tanggung jawab sebagai orang tua. Itu sebabnya saudara saya katakan, setiap hari saya mendoakan keluarga saudara. Bagaimana supaya pemimpin-pemimpin di dalam keluarga berfungsi, menjadi berkat, menjadi teladan, dan mendoakan anak-anaknya. Jangan lupa saudara mendoakan anak-anak saudara. Kembali lagi kepada awal apa yang pernah saudara lakukan bagi anak saudara untuk kebaikan mereka. Jikalau kita ingin anak-anak kita mengikuti Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan, kita harus menjadikan firman Tuhan pengalaman dalam hidup kita. Supaya ketika kita, saudaraku, menolong anak-anak kita, ada pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Ada pengalaman hidup kita dengan firman Tuhan. Dan sekeras apapun anak saudara, dia tidak akan bisa membantah. Kekuatan saya untuk mendidik anak-anak saya adalah firman. Kalau saya bandingkan diri saya dengan keempat anak-anak saya sudah kalah saudaraku. Walaupun mereka adalah anak dan keturunan saya. Tetapi saudaraku, jauh sekali umur saya, beda umur saya dengan dia, dengan anak-anak saya. Tujuan kita sebagai orang tua menyatukan keluarga kita. Haleluya saudaraku. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Saya akan saudaraku bacakan firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 3. Ini peringatan kepada suami dan istri. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepada dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini memperingatkan kita, yaitu bahwa istri bertanggung jawab kepada suaminya. Suaminya bertanggung jawab kepada Kristus. Lihat saudaraku, ikatannya sangat kuat. Dan parah kalau tidak dilakukan. Tapi penuh berkat jikalau kita lakukan. Amin. Dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudaraku, ayat firman Tuhan ini menasihatkan kita, para orang tua. Jangan terus kita menggusarkan hati anak-anak kita. Dan mencari kesalahan anak-anak kita. Sehingga membuat mereka jengkel dan marah terhadap kita. Tetapi didiklah mereka dengan ajaran firman Tuhan. Dan ada kuasa di dalam firman yang dapat menguasai hati mereka. Kita dapat memenangkan hati anak kita.
kita dapat memenangkan jiwa anak kita. Kita dapat meluruskan jalan anak-anak kita. Sekali lagi saudaraku mengatakan, lebih baik waktu 1 detik memulai pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, taat, daripada kita lepaskan yang 1 detik itu akan mengacaukan dan itu akan menjauhkan hubungan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Inilah firman Tuhan, saudaraku yang kekasih. Mari kita tetap di dalam tujuan Tuhan membawa kita kudus dan suci. Dan kita ingat karya-karyanya di kayu salib. Kerjakan apa yang Tuhan kerjakan bagi saudara. Jangan cepat lupa kepada kebaikan Tuhan. Tapi ingat dari mana kita diangkat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, jemaat yang ada di rumah. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Dan kita bersyukur kita bisa memberi korban kita pada hari ini. Dan kita akhiri ibadah kita dengan doa. Sungguh manis Engkau Tuhan. Pada waktu Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tidak ada yang terlalu sukar. Juga tidak ada yang terlalu sulit. Jikalau kami mau mendengarkan-Mu dan mengakui kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari, maka Tuhanlah pelindung kami. Tuhanlah penyelamatkan kami. Tuhanlah penyelamat kami. Dialah yang menunjukkan jalan-jalannya di dalam hidup kami. Dialah yang memberikan kekuatan kepada kami supaya kami sampai kepada tujuan Tuhan. Amin. Setiap hari kami dituntut untuk melakukan firman Tuhan. Setiap hari kami dituntut untuk mengerjakan kekudusan, kesucian yang telah Tuhan tetapkan bagi kami. Ada Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Amin. Yang setia menghiburkan hati kami, juga memimpin kami. Bagaimana supaya kami sampai kepada kekudusan Allah. Dan firman Tuhan ini meneguhkan kami. Supaya semua kami sepakat untuk mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Amin. Dia adalah keselamatan kami. Amin. Penopang hidup kami. Amin. Kami akan kejar terus rencana-rencana Tuhan yang sudah Dia tebarkan di depan kami, supaya kami kembali kepada fungsi kami masing-masing sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak. Dan kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan, di saat seperti ini kami masih dapat menggenapkan janji-Mu dalam hidup kami. Dapat memberi, dapat berkorban, dapat mengembalikan milik Tuhan. Bahkan setiap hari atau setiap kami melakukan firman Tuhan ini, semakin kudus dan semakin tulus hati kami. Amin. Semakin memberi, semakin berkorban, Amin. semakin sadar kami hanya Tuhan
yang dapat menepati janjinya bagi kami. Amin. Dan kami ingin janji-janjinya yang sudah Dia sediakan bagi kami itu adalah menjadi milik kami. Amin. Dan apa yang kami taburkan, yang kami korbankan, yang kami kembalikan, berkuasa Tuhan memberkati dan mengembalikan berkali lipat ganda bagi kami. Tetaplah kami berdoa, tetaplah kami bersemangat, tetaplah kami ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tetaplah kami mengakui Dia dalam laku kami, dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan, bukan hanya kesehatan secara fisik saja Engkau berikan bagi kami, tapi pengharapan yang begitu besar. Amin. Sehingga kami semua anak-anak Tuhan yang sudah berdoa, masing-masing kami mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, supaya masing-masing kami bertanggung jawab untuk ibadah kami selanjutnya. Dan inilah iman besar kami. Setiap minggu dapat kami melakukan ibadah secara langsung, bertatapan wajah dengan jemaat-Mu Tuhan, karena kami ingin penyembahan yang indah terjadi di tengah-tengah kami. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, memberkati saya, Philip, Ripka, Markus dan Eunike. Baik juga ada Andri, baik juga Esther, begitu juga keluarga Bang Alek, begitu juga Tuhan Yesus ministry, begitu juga ada rumah. Ulurkan juga tangan-Mu Tuhan bagi semua jemaat-Mu Tuhan yang ada beribadah di rumah masing-masing. Dan kami sangat bersuka cita di mana Ibu Tobing pada saat ini yang tinggal di Medan ikut bersama dengan kami, ikut berdoa mendoakan kami, ikut memberkati kami Tuhan. Amin. Sama-sama kami seluruh jemaat GKI Padang memberkati Ibu Tobing ini. Amin. Bukan hanya umur yang panjang, tetapi kembali kepada panggilan Tuhan semula yang begitu banyak. Panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada Ibu Tobing, dan dia sudah mulai sejak awal, baik juga sampai pada hari ini. Kenapa janji-Mu bagi kami? Terima kasih Tuhan, kami masih punya waktu untuk mendoakan pemerintah bangsa dan negara, dan kami setiap hari Senin dapat mendoakannya. Amin. Jangan pernah putus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Darah Yesus membungkus, membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, berhala, di dalam nama Tuhan Yesus keluar, kau tanpa tinggalkan kami. Sakit penyakit membuat hati kami tidak percaya kepada apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Berat hati untuk mengakui Yesus dalam hidup kami, dalam laku kami. Dalam nama Tuhan tinggalkan kami, dalam nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Menghalangi kami mendoakan orang lain, menjadi saksi, menyaksikan kematian Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan tinggalkan kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari kita pandang kepada Tuhan Yesus. Terimalah damai sejahtera-Nya. Terimalah sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Terimalah pengharapan yang Dia berikan kepada saudara. Amin. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya semuanya. Haleluya. Haleluya semuanya. Haleluya. Haleluya. Ada keluarga Johannes juga yang paling jauh, yang nomor 2 paling jauh, Ibu Tobing juga. Haleluya, Kak. Haleluya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semangat. Amin. Amin. Mari kembangkan tangan saudara, katakan haleluya, haleluya, haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati.